Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraya Oktarina dengan NPM 1917051039 dari kelas A, jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan ringkasan mengenai materi desain dan analisis algoritma untuk memenuhi ujian akhir semester. Ya, di sini yang pertama itu kita akan bahas Big O dan Time Complexity, terus yang kedua ada Recurrence dan Master Theorem, yang ketiga ada Divide and Conquer, yang keempat ada Dynamic Programming, yang kelima ada Graph, dan yang terakhir adalah Complexity Theory, P versus NP. Yang pertama, Big O dan Time Complexity. Keduanya ini merupakan konsep dasar yang menunjukkan running time dari suatu fungsi yang terus bertambah seiring dengan meningkatnya ukuran atau jumlah input. Time complexity ini adalah suatu cara untuk menunjukkan bagaimana running time dari suatu fungsi itu bertambah seiring dengan meningkatnya ukuran input. Big O notation ini adalah model matematika untuk mengekspresikan time complexity. Nah, ini ada contoh persamaannya. Untuk persamaan time complexity itu biasanya disimbolkan dengan T, terus ada AN plus B, dan ini adalah Big O N. Dan juga bentuknya seperti ini. Nah, tips menentukan Big O itu yang pertama itu menemukan fastest growing term dari dua suku. Kita lihat suku mana yang nilainya akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya ukuran input. Umumnya itu yang menempel dengan N, yang ini. Nah, kemudian yang terakhir kita menghapus, kemudian yang terakhir itu hapus koefisiennya. Jadi, Big O-nya itu yang N ini, ataupun yang ini. Contohnya di sini ada dua contoh. Yang pertama diberikan array segini, terus ada fungsi stupid function, total sama dengan 0, return total. Nah, ini bagaimana ini hasilnya? Nah, ini kan total sama dengan 0 ini prosesnya hanya terjadi satu kali. Dan return total ini juga prosesnya terjadi hanya satu kali. Jadi dia ini Big O1, Big O1. Kemudian ini dijumlahkan. Sehingga Big O-nya adalah 1. Big O1 atau konstan. Contoh yang kedua, itu diberikan array, terus di sini ada fungsi find sum, ada total sama dengan 0, for each, total, dan return total. Nah, ini total yang ini, dan yang ini kan diprosesnya satu kali ya. Cuman, yang total plus sama dengan ini kan dia ada di dalam for. For ini terjadi looping. Nah, looping ini terjadi sebanyak n kali, sehingga time complexity-nya itu Big O1 dijumlahkan dengan N dikali Big O1 ditambah O1 total. Jadi adalah time complexity-nya adalah Big O-N. Nah, ini adalah cara untuk menentukan time complexity tanpa kita harus merunning berulang kali. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada grafik untuk Big O. Nah, grafik untuk Big O ini yang baik itu adalah yang konstan, yang ini, karena dia tidak akan ukuran inputnya tidak akan bertambah terlalu banyak, tidak akan membebani. Nah, sehingga yang harus dihindari itu adalah yang ini. Nah, yang ini Big O1 ini sama dengan konstan. Kalau yang log n ini untuk yang logaritmik, kalau n ini untuk linear, kemudian n kuadrat ini untuk kuadratik, n pangkat 3 itu untuk kubik, sedangkan Big O(n) pangkat m itu adalah eksponensial. Selanjutnya, yang kedua ada recurrence and master theorem. Definisinya, recurrence ini mendefinisikan suatu objek dengan dirinya sendiri, sehingga dalam beberapa kasus itu akan jauh lebih mudah ya. Yang dikenal juga sebagai rekursif atau recurrence. Contohnya adalah sequence, barisan, dan fungsi. Nah, ada dua langkah utama dalam rekursif. Yang pertama itu ada basic step. Basic step ini menspesifikasi initial member atau anggota awal. Yang kedua ada recursive step. Recursive step ini membuat aturan agar dapat menambahkan anggota baru berdasarkan dari anggota yang sudah ada.
Nah, recurrent solution ini ada 3. Yang pertama ada substitusi, yaitu menebak solusi, kemudian kita buktikan dengan induksi matematik. Yang kedua adalah recursive tree, itu mentransform dari bentuk rekursif ke bentuk iteratif. Dan yang ketiga, ada master theorem. Nah, master theorem ini menemukan solusi ketika bentuk permasalahannya adalah Tn sama dengan A, T, dalam kurung N per B plus Fn. Nah, master theorem menyediakan cookbook untuk menyelesaikan relasi rekursif, khusus relasi rekursif yang berbentuk Tn, A, Tn per B plus Fn, di mana A ini lebih dari sama dengan 1, dan B lebih dari 1, dan Fn adalah fungsi positif asimptotik. Nah, secara umum ada 3 bentuk kasus dalam master theorem. Ini, bisa dilihat di sini. Jika Fn sama dengan big O n log B B log A min epsilon, di mana epsilon lebih dari 0, jadi Tn sama dengan theta n B log A. Yang kedua, itu jika Fn sama dengan big O n B log A, jadi Tn sama dengan theta n B log A log n. Yang ketiga, if Fn omega n B log A plus epsilon lebih dari 0, dan AF n per B kurang dari CFN dan C kurang dari 1, jadinya Tn sama dengan theta Fn. Nah, ini ada contoh. Nah, diberikan suatu, ini saya diketahui ini ya, ditanyakan Tn-nya, jika diketahui persamaannya seperti ini. Yang tadi kan samanya adalah A, T, N per B sama plus Fn. Nah, sehingga 7 ini adalah A, ini B, dan ini adalah Fn. Nah, udah. Jadi ini kita buat dalam bentuk log ini. N 2 log 7 sama dengan N. Nah, 2 log 7 ini sama dengan 2,8 sekian. Nah, kemudian ini N kuadrat itu sama dengan big O N 2 log 7. 2 log 7 ini kan tadi 2, sekian. Nanti agar dia bisa sama dengan yang ruas ini, agar dia sama dengan N kuadrat ini, maka 2 log 7 ini harus dikurangi suatu epsilon. Jadinya N kuadrat kurang dari sama dengan N 2,8 sekian kurang epsilon, di mana epsilon dan C lebih dari 0, jadi Tn-nya sama dengan theta N 2 log 7. Nah, ini dia memenuhi kasus yang pertama, yang ini. Selanjutnya ada divide and conquer. Divide and conquer ini secara harfiah diartikan sebagai membagi dan menggabungkan. Ada 3 proses pada divide and conquer. Yang pertama itu divide. Divide itu membagi suatu masalah menjadi masalah yang lebih kecil atau subproblem atau submasalah agar penyelesaiannya jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Yang kedua adalah ada conquer. Conquer itu menyelesaikan setiap subproblem atau submasalah secara rekursif. Dan yang terakhir itu combine. Combine ini menyatukan setiap solusi subproblem atau submasalah. Nah, hasil combine ini merupakan hasil solusi dari masalah yang besar atau masalah yang di awal tadi. Permasalahan yang dapat diselesaikan dengan divide and conquer itu diantaranya adalah binary search dan merge search. Nah, binary search ini menemukan elemen dari suatu list yang sudah diurutkan dengan cara membagi dua list tersebut, kemudian membandingkan posisi tengah dari list yang sudah terbagi dua dengan elemen yang akan dicari. Nah, jika sama, prosesnya selesai. Nah, jika tidak, pilih sisi di mana elemen mungkin berada dan pencarian binar lainnya akan dilanjutkan. Pada binary search ini akan ada 2 subproblem pada setiap langkah, tetapi hanya ada satu yang akan diproses kemudian dikombin untuk mendapatkan hasilnya. Jika ada merge search, dan merge search ini mengurutkan elemen dari suatu list yang tidak terurut. Berikutnya ada running time untuk divide dan conquer. Ini menggunakan master theorem, itu rumusnya itu Tn sama dengan A, T, N per B plus big O, N pangkat K.
di mana A ini adalah subproblem atau submasalah yang akan diproses, B ini adalah banyaknya subproblem yang ada dari hasil pembagian atau hasil divide tadi, K ini adalah combined complexity. Nah, ini ada master theorem untuk divide and conquer, yang harus kita ingat, Tn sama dengan big O N B log A jika A ini lebih besar dari B pangkat K. Yang kedua, Tn sama dengan big O N pangkat K log N jika A sama dengan B pangkat K. Dan yang ketiga, Tn sama dengan big O N pangkat K jika A-nya kurang dari B pangkat K. Ini kita langsung ke contoh. Ini contohnya, ini merge sort ya. Nah, di sini kan merge sort, ini diberikan list, ini bilangnya tidak terurut. Nah, kemudian di sini kita akan bagi dua subproblem. Nah, jadi bagi dua subproblem ini itu adalah B-nya jadi 2 ya. Kemudian dari subproblem ini kita pecah lagi jadi 2, kita bagi lagi jadi 2 agar lebih mudah. Nah, ini berarti A-nya sama dengan 2. Nah, kemudian proses combine ini terjadi hanya 1. Jadi, K-nya 1. Sehingga A sama dengan 2, B-nya 2, K-nya 1. Jadi, kita masuk ke ini tadi. Untuk tentukan ininya, apakah A lebih besar dari B pangkat K. Yang kita A sama dengan 2, B pangkat K sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ternyata A sama dengan B pangkat K, sehingga dia memenuhi yang kedua ini. Jadi Tn sama dengan big O N pangkat K log N, sehingga big O N pangkat 1 log N, big O N log N. Sehingga time complexity-nya big O N log N. Selanjutnya, integer multiplication. Untuk dalam penyelesaian integer multiplication ini, selain secara manual, itu bisa menggunakan teknik divide and conquer. Pertama itu kita membagi setiap bagian ke dua buah bilangan n per 2 digit yang hasilnya adalah 4 buah bilangan. Contohnya bilangan ini ya. Misalnya kita bagi W sama 1, 2, 3, X, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian kalikan ke 4 angka. Terakhir, jumlahkan dua buah bilangan dari perkalian, kemudian lakukan shift untuk menentukan posisi atau hasil akhirnya berupa ribu, ribuan, atau yang lainnya. Nah, time complexity untuk teknik divide and conquer ini sama dengan big theta n kuadrat. Nah, ini tuh time complexity-nya sama dengan kita menggunakan cara manual ya. Selanjutnya, menggunakan Karatsuba approach. Nah, Karatsuba approach atau pendekatan Karatsuba ini membagi setiap bagian kedua buah bilangan n per 2 digit yang hasilnya adalah 4 buah bilangan. Kemudian jumlahkan 2 n per 2 digit angka. Bisa dilihat di sini. Kalikan 3 n per 2 digit angka. Kemudian saya mengurangi 2 n per 2 digit angka dari perkalian, lalu shift untuk menentukan posisinya atau hasil akhirnya. Time complexity untuk Karatsuba approach ini big O n 2 log 3. Ini yang mana ini tuh jauh lebih efektif daripada kita menggunakan divide and conquer. Selanjutnya ada matrix multiplication. Matrix multiplication ini juga selain bisa diselesaikan dengan cara manual, bisa juga dengan menggunakan teknik divide and conquer. Nah, divide-nya kita bagi matriks A dan B menjadi 4 matriks berukuran n per 2 kali n per 2. Kemudian conquer-nya adalah kalikan matriks tersebut secara rekursif. Combine adalah menggabungkan hasil dengan menjumlahkan matriks yang dikalikan sebelumnya. Nah, time complexity atau kompleksitasnya untuk teknik divide and conquer ini adalah big theta n pangkat 3. Nah, ini tuh juga sama kayak kalau pakai teknik yang manual. Nah, yang kedua ini adalah metode Strassen. Metode Strassen yang divide ini adalah bagi A dan B menjadi 4 matriks berukuran n per 2 kali n per 2. Hitung 14 matriks berukuran n per 2 kali n per 2 menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Conquer secara rekursif, tentukan PI
I sama dengan AI kali BI dengan I sama dengan 1, 2, dan sekian sampai 7. Combine, menggabungkan hasil dari 7 operasi perkalian tersebut menggunakan 8 operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, time complexity-nya adalah big kita N2 log 7. Nah, ini kan 2 log 7 tadi 2,8 sekian. Dan dia lebih kecil daripada N pangkat 3, jadi dia jauh lebih efektif. Selanjutnya adalah dynamic programming. Dynamic programming ini mirip atau serupa dengan teknik divide and conquer yang menyelesaikan masalah dengan membagi permasalahan menjadi subproblem, lalu solusi tersebut akan digabungkan. Tapi dynamic programming ini generalisasi dari teknik divide and conquer. Perbedaannya terletak pada subproblem. Nah, kalau di divide and conquer, subproblemnya itu merupakan independent subproblem, maka di dynamic programming, subproblemnya adalah dependent subproblem. Hasilnya itu adalah solusi optimal. Solusi optimal yang dihasilkan itu bisa lebih dari satu solusi, sehingga solusi optimal apapun itu oke. Ini adalah optimization solution. Artinya itu menemukan solusi optimal dari nilai maksimum atau minimum. Karakteristik dari optimization problem itu ada 4. Yang pertama itu ada objective function. Objective function itu kita harus mengetahui fungsi tujuannya apa. Yang kedua itu adalah constraint. Constraint itu mengetahui kendala yang sekiranya akan dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada feasible solution, yaitu menemukan solusi yang bisa didapatkan apabila sudah memenuhi kendala dan mencapai fungsi tujuan. Dan yang terakhir ada optimal solution, yaitu solusi yang memenuhi constraint dan memenuhi objective function. Ini adalah langkah-langkah untuk dynamic programming. Yang pertama itu kita mendefinisikan optimal solution yang ingin dicapai. Yang kedua, definisikan proses rekursif yang akan dilalui untuk mencapai optimal solution. Yang ketiga ada hitung optimal solution untuk setiap subproblem dengan bottom up fashion. Yang terakhir, hitung atau cari optimal solution untuk keseluruhan masalah berdasarkan solusi dari subproblem yang sudah disimpan. Nah, implementasi dynamic programming ini salah satunya adalah matrix chain multiplication atau perkalian rantai matriks. Nah, misalkan diberikan rangkaian matriks seperti ini, ya, A, B, C, D. Nah, jika kita ingin mengalihkan ke 4 matriks tersebut, itu ada syarat, yaitu dimensi matriksnya harus terpenuhi, yang di mana kolom matriks A ini harus sama dengan dimensi baris matriks B, kolom matriks B ini dimensinya harus sama dengan baris matriks C, dan seterusnya sampai sini. Kolom C ini harus sama dengan baris D. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah matriks E dengan dimensinya tuh baris awal yang ini dengan dimensi kolom terakhir yang ini. Nah, objective function untuk kasus MCM atau matrix chain multiplication, objective functionnya mencari optimal cost untuk perkalian antar matriks, kedua feasible solution, berbagai syarat sembarang agar matriks-matriks tersebut dapat dikalikan, dan terakhir ada optimal solutionnya itu ditemukan minimum cost atau jumlah perkalian yang paling sedikit agar dapat menghasilkan perkalian antara rangkaian matriks tersebut. Nah, selanjutnya materi yang berikutnya adalah graf. Graf ini didefinisikan sebagai pasangan V, E, di mana V ini adalah himpunan dari vertex dan E ini adalah himpunan dari H. H adalah garis yang menghubungkan antar vertex. Nah, ini ya biasanya digambarkan persamaannya G sama dengan V, E. E adalah subset U, V, di mana U, V anggota vertex atau vertex. Selanjutnya ini contohnya graf. Nah, ini yang A, B, C, dan D ini adalah V atau vertex,
Nah, kemudian kemudian A, D, A, B, A, C yang terhubung ini adalah edge. Selanjutnya terminologi graph. Yang pertama itu ada unweighted graph. Unweighted graph itu adalah graph yang tidak berbobot atau tidak memiliki nilai pada edge-nya. Jadi dia kosong. Nah, yang kedua ada weighted graph. Weighted graph ini graph yang memiliki bobot atau nilai pada edge. Ini dia ada nilainya 8, 7, dan seterusnya. Kemudian ada directed graph. Directed graph ini graph yang memiliki arah. Ini biasanya ada panah-panah ini di ininya, garisnya. Undirected graph itu graph yang tidak memiliki arah. Nah, seperti ini. Selanjutnya, terminologi graph yang selanjutnya itu yang pertama ada path. Path itu adalah sequence atau rangkaian dari vertex-vertex yang adjacent atau bersebelahan. Path ini dapat dikatakan sebagai jalur yang menghubungkan semua vertex yang berbeda, kecuali vertex yang pertama dan terakhir. Nah, kalau yang kedua ada cycle. Cycle ini adalah path yang diawali dan diakhiri pada vertex yang sama. Yang ketiga itu ada tree. Tree ini adalah graph yang terhubung tanpa cycle. Yang keempat yaitu spanning tree. Spanning tree itu adalah subgraph dari graph G. Subgraph ini berupa tree yang harus memuat semua vertex dari graph G dengan jumlah edge yang paling minimum. Minimum spanning tree. Minimum spanning tree itu dapat dikatakan sebagai suatu masalah optimisasi di mana objek masalahnya adalah graf G yang berbobot dan non-negatif. Ini visible solution-nya mencari spanning tree apa saja. Objektif function-nya adalah menghasilkan graf T, di mana graf T adalah spanning tree dari graf G, di mana cos T sama dengan jumlah keseluruhan dari cos G. Optimal solusinya adalah minimum spanning tree atau memiliki bobot yang paling kecil. Nah, masalah optimisasi ini dapat diselesaikan dengan ide greedy. Greedy ini mengambil semua edge pada graf G selama graf tersebut tidak menciptakan cycle dan proses terhenti ketika sudah terbentuk spanning tree. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan MST tadi atau minimum spanning tree, itu dengan menggunakan greedy based algorithm itu ada dua, yaitu ada algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Kalau Kruskal algoritma itu mengurutkan edge dari bobot yang paling rendah sampai tinggi, kemudian ambil edge dari yang paling rendah. Nah, Kruskal ini akan lebih cepat dan tepat digunakan pada grafik atau graf yang jarang atau sparse, yang tidak terlalu banyak edge-nya. Sedangkan prim algoritma itu dimulai dari vertex tertentu, kemudian ditelusuri vertex yang mana lagi yang dapat dipilih untuk langkah berikutnya. Nah, vertex yang dipilih ini harus memiliki bobot yang paling kecil. Dan prim algoritma ini lebih cepat dan tepat digunakan pada grafik atau graf yang memiliki banyak edge atau rumit. Ini contohnya untuk yang Kruskal, misalnya di sini diberikan graf ya. Nah, Kruskal tadi kan mengurutkan edge dari bobot yang paling rendah sampai yang tinggi. Nah, di sini kita lihat mana bobotnya yang paling rendah. Bobotnya yang paling rendah adalah 1. Jadi kita mulai dari sini 1, dari V1 ke V4 ini 1, kemudian dari V6 ke V7 1, selanjutnya ada 2 atau 2. Nah, 2 ini ada di V1, V2 sama yang di sini. Karena dia tidak membentuk cycle, belum membentuk cycle, jadi kita masukkan V1, V2 di sini, V3 dan V4 di sini. Nah, kemudian 3. Nah, 3 ini adanya di sini. Kalau misalnya 3 ini kita masukkan di sini, nanti dia akan membentuk cycle. Sedangkan tadi kan tidak boleh membentuk cycle ya. Selanjutnya 4. 4 ini ada di sini dan di sini. Kalau misalnya 4 kita taruh 4 di sini, dia akan membentuk cycle, jadi nggak boleh kita pakai 4-nya yang di sini, V4 ke V7. Nah, dia tidak akan membentuk cycle di sini. Terus ada 5. 5 di sini dia membentuk cycle. Selanjutnya di sini selain 5, 6. Nah, 6 tuh ada di sini. Jadi dari V3
V5 ke V7. Nah, sudah. Ini bentuknya, kalau misalnya kita hubungkan lagi dari sini ke sini, nanti dia akan menutup cycle. Jadi ini sudah berhenti sampai sini. Nah, terus kita menghitung cost-nya adalah jumlahkan bobotnya ini, jumlahnya adalah 16. Selanjutnya ada contoh prim. Nah, contoh prim ini, kan tadi dia dimulai dari vertex tertentu. Kemudian telusuri vertex yang mana yang dapat dipilih untuk angka selanjutnya. Jadi, sini misalnya kita mulai dari vertex yang 1, dari sifat 1 ini kita lihat yang memiliki bobot paling kecil dia adalah V1 ke V4. Jadi V1 ke V4 dia bobotnya 1. Kemudian kita lihat lagi. Ini ada 2, ada 3. Jadi V1 ke V2 bobotnya 2. Nah, selanjutnya dari V2 ini dari V2 ini bisa kemana lagi? Kita lihat di sini kan yang paling kecil 3. Tapi kalau kita pakai 3 dia akan menutup cycle. Jadi kita ke selanjutnya kita lihat ke V6. V6 ini dia ke V4, V7 dan V3. Nah, ini yang paling kecil adalah dia ke V7 bobotnya 1. Nah, selanjutnya V3, dari V3 ini bobotnya yang paling kecil ke V4. Jadi dia angkanya dari V3 ini ke V4. Berikutnya, tadi kan V6 ini V7. Nah, dari V7 ini kita bisa ke V5 atau ke V4 lagi atau ke V6. Nah, V7 ini kita lihat dia yang paling kecil adalah ke V4 ya, yaitu 4, bobotnya 4. Nah, selain itu dia bisa kemana lagi. Kalau misalnya dari V4 ini kita mau ke V5, ini kan bobotnya 7. Nah, ada yang lebih kecil di sini. Jadi kita pakainya dari V7 ke V5 itu bobotnya 6. Sehingga cost-nya itu sama dengan 16 sama kayak tadi. Selanjutnya adalah complexity theory, P versus NP. Complexity theory yaitu adalah masalah yang sudah lama ada, tetapi belum ada solusi pastinya. Yang termasuk complexity theory yaitu ada P atau polynomial time dan NP. P atau polynomial time itu adalah masalah yang mudah diselesaikan dan mudah untuk diverifikasi. Contohnya adalah sorting. Nah, NP atau non-deterministic polynomial time. Ini adalah masalah yang tidak diketahui apakah dapat diselesaikan dengan cara polinomial atau tidak, dan tahap verifikasinya ini dapat dilakukan dalam waktu polinomial. Contohnya adalah graph coloring. P versus NP. Nah, ada P problem. P problem ini adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Kedua yaitu semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Semua persoalan keputusan yang telah ditemukan algoritma dalam waktu polinom itu termasuk dalam P problem. NP problem. NP itu dibatasi pada persoalan keputusan atau decision problem. Persoalan keputusan ini adalah persoalan yang solusinya hanya jawaban yes or no. Setiap persoalan optimasi mempunyai decision problem yang bersesuaian. NP problem adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Baiklah, mungkin sekian saja yang bisa saya paparkan mengenai ringkasan materi dari mata kuliah desain dan analisis algoritma. Saya akhiri video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau apapun itu. Ya, ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.